Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Khairul Munif SAG SHMH, saya Ana Maratus Soliha dengan NIM 2230-2007 dari kelompok 2 yang akan mereview materi dari teman-teman kelompok 9 yang berjudul Aspek Hukum yang terkait dengan Administrasi Peradilan. Baik, langsung saja. ECORD menawarkan berbagai manfaat dalam administrasi peradilan. Namun, untuk memanfaatkan potensi penuhnya perlu diperhatikan berbagai aspek hukum yang terkait. Regulasi dan kebijakan yang memadai harus diterapkan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dan memastikan bahwa sistem peradilan yang terdigitalisasi ini beroperasi secara efisien, adil, dan transparan. Macam-macamnya yaitu nomor 1, perlindungan data. Artinya penggunaan sistem ECORD mengharuskan pengumpulan data dan penyimpanan data pribadi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada perlindungan data yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Lalu yang kedua, keamanan informasi. Maksudnya, keamanan informasi menjadi sangat penting dalam konteks ECORD, karena adanya resiko penipuan, manipulasi data, atau serangan siber yang dapat mengganggu integritas proses peradilan. Yang ketiga, aksesibilitas dan keterbukaan. Maksudnya, meskipun ECORD dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan dalam administrasi peradilan, ada kekhawatiran bahwa pihak-pihak yang kurang mampu secara teknis atau finansial dapat tertinggal dalam sistem yang semakin terdigitalisasi ini. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat itu mengubah cara masyarakat menjalankan bisnis atau melakukan transaksi. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan e-transaction, e-commerce, dan e-business. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital. Klaim ini didukung dengan keadaan masyarakat Indonesia yang menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas, dan komoditas tersebut digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk menandakan transaksi elektronik melalui jaringan internet. Hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan tersebut dapat mengikuti atau bahkan mengantisipasi perkembangan ke era ekonomi digital. Ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia memiliki aturan perlindungan data-data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Selanjutnya, selain itu, pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Indonesia juga telah memiliki rancangan undang-undang atau RUU perlindungan data pribadi yang tengah digodok di DPR. RUU tersebut dibuat dengan dasar bahwa pengaturan yang sudah ada tentang privasi dan data pribadi dipandang belum memberikan perlindungan yang maksimal dengan perkembangan teknologi, informatika, komunikasi, dan adanya kebutuhan masyarakat, serta perkembangan pengaturan privasi dan data pribadi secara global dan praktik negara lain. Jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk memberikan batasan hak dan kewajiban terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan atau pengelolaan semua jenis data pribadi, baik yang dilakukan di Indonesia maupun data pribadi warga Indonesia di luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum.
Badan hukumnya itu seperti publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Baik ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang maupun ketentuan yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi harus dapat menjamin ketertiban perubahan masyarakat dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Sekian review video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.